Masih di Angkada Potters Podcast terkece seplanet bumi. Welcome semua yang baru gabung, geng. Yo, halo. Perkenalkan nama gue Firman Nurrohim aka Firman Freeman. Waduh, Firman Ya. Freeman, geng. Ini kalau sekarang dia panggilannya beda nih. Firman X Factor. Anjay, expected. Iyo, Ngeri banget. Lu kayaknya di endorse seumur hidup nih sama nickname ini kayaknya. Nickname itu apa ya, brand sahabat. Gak sahabat, keluarga lah nickname itu. Emang Sama. terbaik. Bonik juga sering kasih baju juga buat gua. Iya, di harusnya abang podcast. pakai nickname ini. Iya, ada di situ. Jadi masa dua-duanya pakai nickname Iya, kan? kan nickname banget. Iya. Bandar Lampung itu nickname banget. Iya. Iya, menjilat kan. Berapa kali kok udah sering support sini juga kok dia. Iya. Nah, geng, kita nih mau ngobrol-ngobrol soal lu tuh tiba-tiba ada di X Factor gua ngelihat. Iya. Itu di awal-awal nongol itu hampir semuanya tuh viral loh. Hampir semuanya ya Iya, gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Dan yang bikin gua kaget itu ada lu teman gitu. Lu kenapa tiba-tiba ada di situ tuh? Gimana? Apa yang lu pikirin itu? Gak tahu, gue juga bingung. Bang. Tiba-tiba muncul aja kan. Enggak, lu pertama gini, lu tahu dari mana ada itu? Awalnya, jadi ceritanya awalnya gini. Sebenarnya gue nggak tahu apa-apa. Cuma dapet DM. Oh, di DM. Dapet DM. Gue awalnya juga nggak tahu sih ada audisi segala macam, nggak tahu. Terus ada DM gitu kan. Terus gue kayak nggak percaya gitu. Gue bilang kan, bang, gue ini rapper nggak bisa nyanyi bang. Ngapain ikut ajang audisi X Factor kayak gini kan. Iya. Yang gue tahu kan nyanyi-nyanyi kan. Iya. Suara gue kan aduh sama Ariel aja 1190 jauh banget. Iya. Itu. Terus katanya sana justru lu rapper, makanya gue panggil ke X Factor karena X Factor itu semua genre katanya. Iya, betul. Kan faktor X kan Iya, sebenarnya gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu. Oke, gue ikutin rulesnya segala macem. Alhamdulillah lolos audisi. Oke. Lolos audisi. Itu sebenarnya dari bulan berapa ya? Dari bulan Agustus. Sebelum Agustus malahan itu DM itu. Cuma emang prosesnya lama banget. Panjang ya? Iya, karena bukan yang X Factor itu bukan yang di DM doang. Karena dia audisi pun juga banyak. Ngambil dari audisi. Dan itu jutaan video yang masuk, Pak, gila. Audisinya by video ya itu ya? Iya, kita ngirim video, kita nyanyi, kita nge-rap, kirim ke sana. Habis itu dikurasi lah sama timnya. Habis itu bulan berapa ya? Kayaknya Agustus akhir itu dapat panggilan. Dapat panggilan ke sana. Sempat kaget juga sih, anjir. Bisa lolos gitu. Padahal secara kan apa ya? Jam terbang segala macem masih kurang banget. Asli masih kurang banget gitu. Kaget aja. Tapi alhamdulillah lah bisa di sana gitu. Mengejutkan juga sih lo ada nongol di situ itu surprise gitu. Yeah. Surprise banget. Terutama buat gue yang nonton gitu kan. Apalagi gue tuh tahunya dari mana coba? Dari mana? Dari postingannya Bonik malah sebenarnya. Oh iya, Bang Bonik. Iya, dia postingan Bonik gitu kan. Nickname. Iya. Udah promosi Bonik terus ini. Nickname itu mendukung sekali. Nickname. Tapi gue lihat ini mah Firman gitu kan. Terus ada logo X Factor di situ. Nah, dari situ gue kepo. Gue kepo tuh di situ. Pas di letting lu itu bareng lu itu ada si viral itu kan yang Si Danar ya. Yeah. Si viral itu lu yang terus ada si rocker ya. Si Bang Asin, Iya. Pak Dokter. Nah itu yang bikin kaget gitu. Terus lu sampai sana udah ketemu langsung sama juri atau di coaching dulu atau langsung aja gitu? Apa juri nggak tahu gitu lu gitu? Kalau masalah juri nggak tahu, pokoknya sampai sana kita wardrobe, administrasi segala macam. Maksudnya administrasi itu kayak
KTP segala macam kayak gitu. Terus nggak langsung ketemu juri sih, jadi kita kayak syuting, holding dulu, VT segala macam kayak gitu. Jadi itu langsung ketemu juri. Sempet dapat coachingan nggak dari siapa gitu? Dari vokal director siapa ketemu nggak? Kalau vokal director itu ada di babak bootcamp bootcamp The Chair sama JHV. Sebelumnya juga ada sih, cuma yang ini banget ya, maksudnya coachingnya yang detail banget itu ada, itu Bang Rian Pono ininya. Terus lu tuh pas perform satu kali itu abis itu nggak masuk babak selanjutnya itu ya mana? Perform, audisi dan posisi gue itu lagi sakit. Kan diadu lagi tuh kan. Lagi sakit itu ya? Iya, audisi demam dan lupa lirik. Aduh, penyakit orang tidak punya jam terbang seperti itu. Demam. Iya, demam. Demam panggung sebenarnya. Demam panggung, demam asli. Cuma gue salut sama kru X Factor-nya ngurusin banget. Iya. Gila, gue respect banget sih. Terus ya itu, alhamdulillahnya audisi itu ya semua jurinya. Iya, ketemu semua kan, ketemu semua itu. Semua alhamdulillah lolos. Gue nonton itu. Habis itu kan yang diadu satu-satu lagi kan itu man. Yang dikumpulin terus satu-satu disuruh freestyle kan semuanya itu. Itu jadi abis audisi ada babak namanya bootcamp 1. Iya. Nah, bootcamp 1 itu ngapain di situ? Kita dikasih waktu 60 menit. 60 menit atau 60 detik? 60 menit itu buat latihan. Oh 1 jam, oke. Terus abis itu 60 detik tampil. Gitu. Jadi kita bawain lagu 1 menit. Latihannya 1 jam. Aduh, emang ngeri banget lah. Situ ya udahlah. Di bootcamp 1 itu. Di bootcamp 1 itu gue bawain lagunya Tupac Shakur, California Love. Dan alhamdulillah di situ dapat yes lagi. Dapat yes lagi. Dapat yes lagi. Naik ke bootcamp 2 gitu. Iya, naik ke bootcamp 2. Ngapain di bootcamp 2? Bootcamp 2 lebih parah lagi, susah lagi nih tantangannya. Gimana? Bootcamp 2 dikasih list lagu dari tim X Factor. Namanya babak Best of the Best. Jadi lagu itu ada 10 lagu dan peserta suruh milih. Oke. Suruh milih 5 kalau nggak salah. Suruh milih 5. Dan itu lagu nggak ada rapnya bang. Nggak ada lagu rap sama sekali, nggak ada yang hip hop sama sekali. Makanya saya bingung dari situ. Oh demam lu di situ. Disitulah terjadinya demam itu. Pokoknya gue milih lah. Ada lagu Bento. Iwan Fals. Kan suara gue fals banget kan. Tanpa Iwan. Fals banget. Firman Fals ya. Iya. Jadi gue milih itulah. Alhamdulillahnya dapat itu lagunya Iwan Fals. Dapat. Jadi lagu Iwan Fals itu berapa orang ya? Ada sekitar 8 orang, 10 orang kalau nggak salah. Dibagi 2. Jadi lagu Iwan Fals. Yang lainnya dapat lagu ini gitu. Nah, jadi kita di sana disuruh nyanyiin lagu yang sama, cuma dengan karakter kita sendiri-sendiri. Makanya Best of the Best namanya kan. Nah, di situ waktu latihan itu nggak ada. Jadi misalkan dikasih list lagu sekarang. Nah, besok pagi diumumin nih, lu dapat lagu apa gitu. Nah, besoknya udah tampil. Oh gitu. Jadi berarti lagu dipilihin dong ujung-ujungnya, enggak? Ya itu, di Best of the Best itu lagunya kita udah milih 5. Nah, di antara 5 itu dipilih 1 gitu. Nah, di situ berhubung lagunya nggak ada rapnya sama sekali, saya terpaksa nulis lirik dong. Gitu. Jadi nulis lirik. Freestyle dong itu. Nah, itu. Freestyle lirik lah pokoknya ya. Terus oke. Jadi nulis lirik udah ini nulis, tapi waktunya sehari pun kayaknya nggak ada gitu. Ya. Dan gue pun orangnya nggak gampang ngapal ya, gampang lupa kan. Itu udahlah latihan home band lancar. Terus habis itu di panggung liriknya lupa semua. Lirik yang lu tulis itu. Iya, lupa semua. Jadi bahkan bootcamp 2 gue sendiri
males nonton, malu aja, sumpah. Di situ. Jadi lirik yang udah gue tulis lupa semua, jadi di atas panggung itu udahlah, bodo amat gitu. Freestyle ngomong apa nggak jelas, gue aja nggak ngerti gue ngomong apa. Thanksin banget lah lo ya. Iya asli, sumpah. Di situ lupa lirik, terus ada lagi, sebenarnya awalnya ada lagi namanya Om Jackson, umurnya 60 tahun, pilot. Dia juga dapat jatah bento. Dia full lupa lirik. Dia juga lupa lirik. Iya. Jadi cuma nana gitu doang. Jadi di bootcamp 2 itu nggak lolos. Lu termasuk lu nggak lolos itu? Nggak lolos. Cuma dari jurinya sayang mau mulangin. Mulangin lo. Jadi dari yang nggak lolos itu, yang nggak lolos kan dikumpulin jadi satu ruangan. Yang nggak lolos itu dipilihin satu-satu, dipilihin, dijadiin grup. Gitu, dibentuk grup. Dibentukin grup, terus? Dibentuk grup dan lebih ininya lagi gue insecure, Pak. Di sana grup gue ada 5 orang sama gue 1. Itu gila sih suaranya. Suaranya ngeri-ngeri banget dan mereka apa ya, tinggi-tinggi semua, gue paling pendek. Gue ngerasa insecure banget. Dan mereka orang-orang keren semua gitu. Tapi yang bikin gue yakin ya karena gue rapper, yang lainnya cuma penyanyi kan. Gue rapper gitu. Yang bikin lo yakin lo bisa nge-rap, mereka enggak gitu. Yang bikin beda gitu. Nah di situ dibentuk grup lah. Dibentuk grup orang 5. Kita namain 4X grupnya. 4X. 4X ya. Enggak, 4X itu 4-nya untuk. 4 untuk ya. Jadi sebenarnya 4X Factor gitu maksudnya. Jadi kita kebetulan nama F ada 4 orang. Fandi, Fabio, Firos, Firman, sama satunya R, Rifki. Jadi F4, R1 gitu. Fse ternyata. Jadi itu habis itu lolos lah ke The Chair. Yang rebutan kursi itu. Kayak DPR ya. Pesan moral. Iya, pesan moral. Jadi di The Chair itu kita tantangannya ada 6 kursi nih. 6 kursi dan ada di kategori grup itu 10 grup. Jadi kan kategorinya ada male, female, boys, sama girls, terus abis itu grup, 5 kategori. Jadi kategori grup itu ada 10 grup, ngerebutin 6 kursi itu. Gitu. Jadi gila ya, rapat juga ya tuh kayak asli, terus. Parah. Abis itu ya manggung, pokoknya walaupun dia misalkan tampil pertama nih, kursi kan masih pada kosong. Nah, dia duduk di kursi situ. Misalkan dia udah tampil terus duduk nih, disuruh duduk di kursi. Itu pun nanti kalau ada yang lebih bagus dari dia yang duduk duluan, dia bisa digeser. Gitu. Itu ngerinya. Duduk dulu aja ya kan, nikmatin aja tempat duduk itu. Kalau ada yang bagus turun. Iya gitu. Makanya itu. Oke, asik juga ya, dramanya asik tuh. Asli parah. Dan kita pun latihan juga gak lama sih 4X itu. Bawain lagu Havana. Dan Havana kan gak, rapnya kan si Yongtak itu rapnya gitu kan ya. Pakai autotune dan gue gak terlalu ini kalau live autotune gak bisa juga kan. Jadi gue nulis lirik sendiri. Pokoknya rapper itu ya gini, walaupun suaranya jelek ya yang penting nulis lirik gitu aja. Jadi nulis lirik sendiri, alhamdulillah jadi. Dan di The Chair, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan. Walaupun ada miss dikit, namanya grup baru. Dan awalnya grup ini kan mereka kawan-kawan gue ini penyanyi solo gitu loh. Jadi kayak ngegrup itu kayak aneh aja, walaupun bebannya terbagi ya di panggung itu. Cuma alhamdulillah masih dikasih kesempatan lolos ke JHV babak selanjutnya. Lu ikut X Factor ini ngerubah mental lu jadi lebih baik gak?
Pasti ya. Pasti itu. Kita bilang ada masukan apa? Nah, ada masukan apa? Kalau masukan sebenarnya apa dari yang benar-benar ngebuat lo, wah gue harus memang gue harus lebih baik gitu. Kalau masukan dari audisi sebenarnya. Jadi di situ yang yes itu 4, kan jurinya 5. Nah, yang no Teh Rosa. Teh Ocha no. Terus kata Teh Ocha, soalnya tadi ada miss, jadi aku no dulu. Itu lo udah gimana gitu ya? Iya. Aku no dulu. Semoga besok di lain kesempatan kamu bisa lebih baik. Oke, itu. Tapi ya itu lanjut di bootcamp 2 kebetulan lagunya gue udah siapin kan, udah hafal. Jadi masih aman-aman aja. Cuma di bootcamp 2 gue kurang ininya. Bootcamp 2, bootcamp 1. Kurang apa ya, kurang puasnya tuh kayak gue terlalu menikmati penampilan gue sendiri gitu. Kayak gue gak, gimana ya, gak kurang serak aja sebenarnya. Cuma itu penampilan yang mending daripada di bootcamp 2 gue ngomong gak jelas kan. Itu. Jadi kalau ngerubah mental pasti ngerubah mental. Karena gue yang tadinya maksudnya jam terbang belum tinggi, segala macem, pengalaman dapet. Dari Lampung Timur coy ya kan. Gila Lampung Timur kan. Mau ke Karang aja perjuangan ya kan. Jakarta ekspektor pula gitu. 60 kilo dulu Pak kita ngelewatin sawah, hutan segala macem, begal. Itu. Kebayang import lo itu kebayang banget gue. Jadi apa ya, masalah mental kerubah dan pengalaman, relasi. Dan yang di sana pun peserta-pesertanya itu mantan Indonesian Idol, The Voice, pokoknya ajang-ajang kayak gitulah. Yang ikut-ikut kayak gitu, ada selebgram yang centang biru pun ada. Anjir, ngeri banget. Gua follower cuma 2.000-an doang anjir. Itu mah buat bayar parkir kurang di sini, sumpah. Itu. Masukan buat lo itu banyak lah ya, input banyak dari di situ ya. Semuanya pada ngasih masukan dan gua kan ada saingan nih, satu si rapper juga gue lihat itu. Itu kawan gua udah kenal sebelum X Factor. Dia itu apa ya, walaupun dia nggak ngasih masukan, tapi dia banyak ngasih masukan sih. Cuma walaupun dia nggak ngomong, gue tahu nih perbedaannya gue sama dia tuh. Satu, dia tuh bisa tampil di panggung lepas banget. Dan keren banget. Jam terbangnya udah lebih tinggi dari lo gitu. Pasti ya. Pak, gila. Dia bahkan dulu gue ikut challenge nge-rap, itu Sony Chill yang ngadain. Nah yang ngejuriin dia. Gitu. Jadi gue masih ngikut-ngikut, dia udah juri gitu. Iya. Jadi ya gimana ya, jam terbangnya gak bohong gitu kan. Di situ pokoknya gue gimana ya, banyak dapat ilmu soal gimana sih manggung, gimana sih kita bisa hidup di industri gitu. Kayak gitu. Jadi gak cuma nge-rap doang lu, nge-rap bahasa-bahasa yang literasi apalah segala macem itu, aduh. Beda banget ya Man. Beda banget Pak. Sama dunia beneran industri itu. Industrial itu kayak 180 derajat. Iya parah banget. Terutama itu, lu setuju gak sih sama yang pertama itu disiplin? Iya kan? Asli. Lu harus bangun pagi, latihan, ini harus tepat waktu semua. Kalau enggak lu bakal ketinggalan. Asli itu emang di sana kita ketat banget. Bahkan keluar hotel pun nggak boleh kita. Iyalah, cariin nanti bingung lu keluar hotel tetap ada apa-apa kan kita nggak tahu tuh. Atau lu main lah, taruhlah nggak ada apa-apa gitu. Lu main kemana? Pulang kena COVID. Parah banget. Yang paling parah sih ini kalau misalkan lu nggak tepat waktu gitu kemana. Karena itu Jakarta disiplin pokoknya. Jakarta kan macet gitu, lu lagi main ke tempat keluarga lah bahasanya gitu ya. Tetap harusnya jam 4 sore sudah on stage, latihan lah gitu kan, latihan. Ternyata jam 4:15 kita masih di jalan, nah itulah. Lu habis lu kena marah, diomelin. Parah, bahkan gak kena marah bisa didiskualifikasi Pak. Di sana ada gak yang lu
lu melakukan kesalahan terus lu diomelin gitu? Ada sih, karena apa ya, orang Lampung Timur mah gini ya, tolong dimaklumi. Jadi ya pernah ada ngelakuin kesalahan sama panitianya dimarahin. Waduh, nggak bisa diomongin sih. Lu ngelakuin kesalahan apa, Man? Ya pokoknya ada satu aturan di situ dan gue ngelanggar itulah. Kenapa gitu. lu ngerokok? Ya. Namanya ini mulut-mulut ini ya. Tapi kan ada tempat ngerokok, nikotin. Man. Ada. Lu ngerokok di situ. Gitu. Jadi ya gue merasa bersalah banget anjing. Kalau udah ketahuan gini ya, waktu ngelakuin nggak inget. Ya iyalah, nggak boleh orang gojek perokok berat, tapi kalau di kondisi-kondisi kayak gitu, kalau udah asem banget, Man, melipir, cari tempat ngerokok di mana kayak gitu. Pasti ada lah sela-selanya. Di pinggiran kayak apa, ngerokok dulu sebatang gitu atau setengah batang gitu. Udah asem banget gitu. Jangan lu bakar di situ, mampus lo. Ya pokoknya gitulah masalahnya. Kena marah segala macam. Lu jangan gitu dong gitu kan, lu gini dong gitu-gitu. Iya, gue gak enak banget ya. Ampun ya Bang ya, panitia ya Bang. Terus hal yang paling ngerubah lu gitu, Man. Hal yang paling ngerubah lu jadi lebih baik gitu. Apa yang lu bawa dari X Factor itu ke pengalaman, apa yang lu bawa dari buat band lo lah minimal gitu kan. Apa yang lo harusnya sharing kan. Oh begini kita harus begini gitu. Apa tuh? Yang gue dapet dari sana sih yang pasti banyak banget ya. Dan gue ketemu orang-orang yang di sana tuh gak ada kayak orang yang kualitasnya jelek banget, gak ada. Walaupun audisi terus dia gak lolos. Bahkan waktu audisi ada yang gak lolos, gue kaget banget padahal bagus banget. Dan apa ya, positif. Satu relasi, dua ilmu. Iyalah. Faktor X sebenarnya, X Factor tuh kan kayak gitu, Man, sebenarnya. Kan harus ada yang dilihat apa alasan orang harus ngelihat dia gitu. Faktor X-nya yang dicari, jadi karakternya segala macam. Ya itu, jadi gue ketemu banyak macam orang dan orang punya skill semua. Ya gue dari ngobrol jadi sharing. Ngebuka mata lo, ya ampun di Indonesia ternyata gila Bang. Gak ada yang jelek. Kayaknya apa ya, gara-gara COVID ini semua orang WFH kan, work from home, terus ada X Factor keluar semua ini. Penyanyi-penyanyi, musisi-musisi skillnya gila-gila keluar semua. Jadi itu menekan istilahnya lo ada sifat-sifat yang kayak berbangga diri langsung dem gitu ya. Iya, gila. Tidak bisa jumawa Anda di sana, sumpah. Apalagi seonggok gua bocah Lampung Timur ya. Tidak bisa jumawa. Langsung ya. Iya, gak usah mikirin jurinya dulu dah. Lu lihat kiri kanan lu aja lah ya, peserta asli, itu Pak, aja lu mau geser satu inspektur aja. Gua, inspektur. Lu mau geser satu aja kayaknya susah setengah mati. Asli. Meyakinkan juri itu nomor sekian, Man, sebenarnya. Ya kan, lu harus bener sebenarnya apa ya? Pertama lu harus ngebentuk diri lu dulu tuh gitu, ngebentuk diri, abis itu lu lihat kiri kanan tuh lingkungan lu tuh, peserta-peserta tuh bagus tuh baca peta, baca strateginya gitu. Juri itu intinya komentarnya sebenarnya membangun, Man. Lu sepakat gak sih? Iya. Komentarnya nggak ada yang menjatuhkan, tapi tujuannya pasti bagus. Tujuannya gitu. Pasti bagus. Itu sih, mau omongannya pedes kayak apa, pasti tujuannya bagus. Tapi gak ada sih yang omongannya pedes. Baik-baik semua juri. Jilat dikit. Biar dipanggil lagi ya. Iya. Berharap banget gak bisa move on gue. Terus nah sekarang gini, Man. Back to Lampung nih gitu kan. Apa ya, lu kan tergabung dalam sebuah grup Lozi nih ya kan. Artinya kansnya untuk Lozi gimana menurut lo, ya kan? Di kancah nasional artinya ada lah ya buat bertarung di dunia industri ya. Bisa lah ya. Bisa, gitu ya. bisa. Ya. Setelah gue pulang dari sana kayak gue dapet apa ya. Ini gue suka nih pencerahan-pencerahan itu tuh yang harus dibagi tuh. Iya, dapat ilham aja, dapat ilham. Jadi setelah dari sana gue kayak berarti gue harus gimana nih? Iya. Gue harus gimana coba? Kalau gue lebih ke mikirin ini nanti Lozi kedepannya mau gimana gitu.
kita pasarnya mau kemana gitu kan. Jadi kayak gue mikirin konsep dan penulisan lirik gue lebih gue iniin lagi kan. Karena gimana ya, nggak selamanya kita terus-terusan menghidupi musik. Ya kita emang harus menghidupi musik, tapi musik juga harus menghidupi kita dong. Nah itu, jadi gimana caranya Lozi itu bisa bersaing di kancah, di pasar, industri nasional bahkan internasional gitu. Jadi gue lebih mikirin konsepnya, terus ini lagu nanti kayak gimana gitu kan, biar bisa dinikmatin banyak orang gitu. Wes, obrolan lu jadi beda man. Lu ngobrol dulu di sini sama sekarang tuh beda banget man. Ya, beda. Dulu mah buluk ya, tukang kebo kan. Beda man. Jadi istilahnya gimana? Gue suka aja maksudnya lu yang sekarang itu, perubahan lu yang sekarang ini. Gue bersyukur juga dulu pernah ngobrol sama lu di sini dengan apa ya, dengan statement-statement lu yang menurut gue sih kayak apa ya, asal-asalan gitu. Tapi sekarang lu ngobrol tuh dengan punya arah. Gue suka gitu. Nah itu yang gue maksud gitu kan, temen-temen kebanyakan kan teman-teman ini suka apa ya, nggak percayaan gitu kan. Tapi begitu ngalamin sendiri, gila langsung insecure, langsung gitu. Ada mentalnya ada yang berubah. Insecure, udahlah nggak usah lah, gila berat dunia industri ternyata gitu. Ada yang kayak gitu tuh man. Tapi ada pilihannya yang benar-benar, setelah ini gue harus begini, lebih maju lagi gitu, lebih dia effortnya itu gitu man. Teman-teman kita di sini nih ngerasa apa yang udah dia lakuin tuh udah paling luar biasa. Lu pasti kayak gitu kan kemarin kan? Lu gitu kan, lu di Lozi, di latihan kan teman-teman tuh kan, udah kayaknya udah gue udah keren banget lah, udah abis itu lu ngerasa effort gue ini udah kayak gimana gitu. Begitu lu bertarung di X Factor lu langsung kayak apa yang lu lakuin tuh kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Sumpah. Kayak kurang berarti effort kurang itu. Banget, asli. Oh ternyata masih banyak yang apa ya, yang harus dikoreksi lagi gitu. Bener dirubah, direvisi lagi. Gitu. Artinya kedepannya jadi kayak lebih lu tuh langsung mikirin karakter yang kuat itu gimana ya kan. Bener gak man? Asli. Masalahnya kan ini ya lu bilang tadi menghidupi musik, oke. Sebagai seniman lu harus menghidupi musik gitu. Tapi pada saat lu memilih ini sebagai profesi, dibalik musik harus menghidupi lu. Nah gitu, bagaimana caranya adalah ya itu tadi, positioning tadi kan karakter itu man. Positioning itu maksudnya apa yang ngebedain grup gua ini dari grup yang lain gitu. Kenapa orang harus dengerin grup gua? Kan kayak gitu kan. Nah itu didapat itu dari X Factor itu man. Pokoknya ya itu tadi lah. Pokoknya gimana caranya Lozi ini bisa lebih luas lah pasarnya. Gitu. Karena kayak gimana ya, gue ngerasa walaupun apa ya, Lozi udah ngeluarin lagu banyak nih, ya view juga lumayan. Iya bagus. Cuma namanya manusia kan nggak pernah puas. Jadi hadirnya lo jadi memperkuat squad kan, memperkuat grup. Alhamdulillah. Ya kan, jadi apa namanya, mempertajam gitu loh. Jadi tadinya mungkin tumpul gitu, kenapa sih ini kita pukul kok dia nggak ini gitu, tajemin lagi. Nah ilmu itu man sebenarnya, pengalaman kayak gitu ya. Gue bersyukur juga man, lo dapat pengalaman di X Factor sampai akhirnya harapan gue sih Lozi bisa jadi grup yang kuat gitu nantinya gitu kan di Lampung. Amin. Entitas Lampung tetap man, titipan gue sih jangan sampai lupa gitu. Apa tuh entitasnya? Begal? Ya kayak apa ya, kayak karakter. Iyalah. Penguatan karakter. Kan kayak kalian itu, nah ini nih kayak Saidko kan selalu menggunakan lirik itu selalu ada gajahnya tuh. Gajah Lampungnya gitu. Pokoknya berat-berat lah liriknya, ngeri ya. Nah itu entitas tuh salah satunya. Habis itu menggunakan tapis gitu tuh. Salah satunya gitu. Iyalah. Dia tulis tentang Lampung. Iya yang gak harus semuanya gitu. Misalkan kita ibaratnya pedas itu kita bilang seruit Lampung misalkan gitu ya. Yang sesuatu yang besar kita ibaratin gajah misalkan gitu kan. Ya kalau masalah karakter atau entitas itu kita nggak ngilangin. Kita nggak ngilangin. Masih ada, masih ini. Cuma yang kita rubah itu
stylenya. Bukan lagi. Apa itu style gimana teman? Jadi kayak misalkan kemarin tuh lagunya kayak monoton nih gini-gini aja kan. Okay. Nah kita sekarang kita rubah yang agak lebih slow. Lebih lirik lebih bisa dinikmatin orang, musik juga lebih catchy gitu kan. Jadi pasarnya bisa luas gitu. Kalau kayak misalkan kemarin kita main speed rap, terus kita main lirik-lirik yang berat. Banget kalian itu. Itu kayak orang kebelet berak kan. Gila. Kenceng-kenceng terus gitu. Kita sekarang agak slow, tapi kita nggak ngilangin budaya itu gitu. Iya, lu ngobrol udah lebih industrialis nih. Hanya industrialis gitu. Bahasanya gitu. Enggak, maksudnya sebenarnya gini, dalam hal berkarya yang gue tangkep sih ringan diterima orang sebenarnya gitu. Kemarin kan lo ngobrolnya lebih ke lo nih ya kan. Gua gini, gua gitu, yang ini gini, yang itu gitu. Nggak apa-apa, itu gue biarin, gue suka gitu. Idealisme memang harus dipertahankan gitu. Idealisnya. Karena gue berpikir kalau gue hantam waktu itu kita ngobrol dengan kondisi industri, pasti kalian langsung yang, ini Bang Angga kenapa sih? Gitu. Kok kayaknya gak setuju banget sih sama gaya gue gitu. Tapi begitu lo ngalamin kan jadi nyambung nih kita ngobrolin nih man. Ya kan? Iya benar-benar. Artinya ada sudut pandang, ini lagu mau didengerin sama orang banyak loh gitu kan. Jadi ya apa ya, ya sadar lah pokoknya. Kemarin masih keras kepala, idealis gue harus gini segala macam. Gue anti industri. Ternyata giliran menghadapi kenyataan, Pak itu idealis. Iya. Ya artinya bukan di industri juga nggak ngebunuh idealisme kok sebenarnya gitu. Justru idealisme itu diarahkan kalau menurut gue sih kayak gitu. Nggak ada industri yang justru karena lu diterima di industri karena lu punya karakter, karena lu punya idealisme gitu. Sekarang nih ini kenyataannya kayak gini nih man, di Indonesia tuh begini man ya kan. Nah gimana nih idealisme lu itu bisa berhadapan sama kenyataan gitu. Itu doang yang diajarin di industri. Iya sebenarnya gue nggak menyalahkan orang idealis ya, nanti komen Anda nggak boleh idealis, nggak jadi bercanda tadi. Sebenarnya tergantung kita strateginya sih. Namanya musik itu kayak nggak cuma lu bikin lirik terus rekaman upload gitu, nggak. Sebenarnya ada marketing, networking segala macem, ada itu. Dan kalau strategi gua ya, ini gua ya, nggak harus lo ngikutin gua gitu. Jadi kalau strategi dari gua agak mengurangi idealis gua dulu. Gua cari pasar yang luas. Ketika udah dapat pasar itu tadi, udah banyak nih pasarnya. Gua ngeluarin idealis gua, positif, orang tetap suka gitu. Iya, tetap nangkep gitu. Karena yang kita curi perhatiannya dulu tuh gitu kan. Iya. Namanya ngerayu orang ya kan, rayu jilat dulu dong. Kita pasti present yang bagus-bagus dulu nih ya kan, habis itu baru kita tongolin karakter kita nih. Ini aslinya gue nih kayak gini loh, kalian masih mau respect gak nih sama gue gitu kan. Ya, contohnya banyak sih Bang, kayak salah satunya Isyana kan, kayak dulu kayak mana, terus belum lama, berapa tahun ya, tahun kemarin apa gitu, dia ngeluarin musik yang black metal itu udah gila. Gak tahu genrenya apa. Udah ya metal lah artinya. Awalnya nongol dengan pop, lagu cinta-cinta ya kan. Kesini-sininya udah metal semuanya. Itu, berarti ini idealisnya dia kan. Dan orang tetap suka dilempar itu gitu. Karena udah dapet pasarnya. Dapat pasar dan respectnya sebenarnya sudah. Ya begitu orang udah ketemu respect. Sebenarnya apapun yang lo lakuin, mereka pasti respect gitu. Ada perkembangan gitu kan, orang kan ngeliatnya gitu, ada perkembangan, terus itu ada sesuatu yang misalkan dia lagi coba, lagi trial gitu. Dan orang bisa mahamin itu man sebetulnya. Sama kayak kalau kayak kita ngomongin The Potters gitu. The Potters nongol dengan ini, nongol dengan itu, ya orang tetap aja respect sih, gak ada masalah yang kayak gimana gitu. Ya seru aja ya man yang. Terus tanggapan teman-teman lu balik dari X Factor gimana? Tanggapannya gimana ya, tentang apa ya, pertama tetangga, orang tua dulu deh, orang tua waduh, gimana tuh? Paling excited sih orang tua pasti. Pokoknya
dulu ya sebelum ini gue masuk Lozi, pokoknya awal-awal gue masih nge-rap sendiri, bikin lagu sendiri, rekaman di kamar. Kayak lu nge-rap apaan sih? Apaan sih lu ngomong-ngomong kayak gitu, gak jelas banget dah. Nah habis itu setelah ikut Lozi mulai nih support X Factor kemarin. Pertamanya gak percaya gue berangkat ke sana. Giliran udah sampai bandara baru. Beneran ini? Ya bener lah gila. Udah sampai bandara mau ngapa, mau mulung kan? Maksudnya mau balik lagi. Iya. Ya dari situ orang tua positif, excited banget dan support banget. Bangga banget kayak setiap orang yang ngobrol, nih anak gue ya X Factor ya. Di situ gimana ya, gue kayak terharu banget ya. Gue dulu yang dibilangin gak jelas segala macem, sekarang wah dibangga-banggain gitu kayak. Padahal gue salah satu anak yang jarang akur sama bokap gue terutama ya. Itu apa ya, jadi semangat lah buat gue, semangat buat berkarya lebih baik lagi gitu. Itu sih impactnya. Terus tetangga-tetangga yang gue tuh sebenarnya di rumah gue ya, khususnya di desa gue. Lu gue inget banget lu waktu pas kemarin itu lu bahas friend tentang pertemanan gue yang nggak banget lah di tempat lo gitu kan. Terus gimana tuh setelah X Factor? Ya pastinya banyak lah yang nge-DM kayak, wis dulu nih anak cupu banget dibully. Gue dulu kan dibully SMP terus SMA. Itu gue dibully habis-habisan di pesantren itu kan. Jadi kayak mereka yang dulu, orang bahkan yang mukulin gue dulu. Itu dia DM, weh udah lama gak ketemu, kelihatan di TV katanya. Iya. Dan ya gue welcome aja sama mereka. Kan hal jahat gak selalu dibales jahat kan. Kita harus balas welcome lah. Oke, thank you supportnya segala macam, doanya gitu aja. Positif ada kan gitu. Proof it sih sebenarnya, pembuktian diri sih man, setelah gue pelajarin itu. Karena kan apapun yang kita lakuin tuh, ini hikmahnya itu kayak gitu tuh. Apa yang kita lakuin pasti ada aja jeleknya di mata orang lain pasti. Gitu. Atau langkah kecil yang kita lakuin pasti selalu di underestimate sama orang-orang yang kadang kan nggak mau tahu gitu loh sama langkah-langkah atau proses-proses itu gitu. Lu ngelakuin kayak gini doang, Kita nggak gitu. Bisa nyenengin semua orang sih emang. Gitu. Nah artinya langkah kedepannya adalah ya balik ke diri sendiri, kita buktiin kalau omongan mereka tuh salah. Iya. Gitu kan, gue bisa nyampe ke titik yang kalian, yang ada di kepala kalian gitu. Iya. Gimana ya, jadi sebenarnya gue ada rasa ini ya, maksudnya ajang balas dendam gitu ada. Cuma setelah gue menjalani ini dan gue seneng, gak ada balas dendam. Iya. Yang penting ya gue jalanin aja gitu. Iya kan, pada akhirnya gitu kan. Biarin orang ngomong apa mah gak usah dengerin gitu. Jadi ya lanjut aja, bodo amat orang ngomong. Gitu aja. Akhirnya lu ngerasain apa yang gue rasain kan. Asli bang. Soalnya apa ya, salah satu tips hidup bahagia itu jangan pernah berdebat sama orang tolol. Nah, itu sih. Jadi gak usah ditanggepin orang-orang tolol kayak gitu. Itu sih salah satu tipsnya. Jadi gak usah didengerin lah omongan-omongan. Iya apalagi si orang ini yang ngajak lo berdebat tuh benar-benar orang yang gak ada kontribusinya dengan hidup lo gitu. Iya. Ngasih beras lo enggak, ngasih duit enggak. Ya kan, ngasih hal positif enggak, tiba-tiba ngejudge lo gitu, ngejatoin lo gitu kan. Banyak ngasih masukan positif juga enggak gitu. Gak ada kontribusinya sama sekali. Ya ngapain lu dengerin? Iya ngapain. Sebenarnya gitu. Kita tanggepin juga capek sendiri Pak. Dewan juri juga bukan. Iya ya kan? Makanya itu. Mereka cuma juri apa ya, self proclaim diri mereka sebagai juri gitu. Jadi netizen miring gitu kalau menurut gue sih. Pokoknya parah banget lah. Omongan-omongan kayak gitu ada. Cuma setelah X Factor ini alhamdulillah feedbacknya positif. Nah gini. Lu pas berangkat nih, perjalanan lu jalan nih. Itu lu dari Lampung Timur ya, ke bandara. Naik pesawat tuh ya.
Diantar sama keluarga ya? Keluarga gue di rumah cuma 2. Oke. Bapak sama emak doang. Iya. Jadi yang nganter ya bapak sama emak doang. Iya, bokap nyokap lo doang kan. Iya. Gimana lo dianterin bokap nyokap lo ke bandara itu? Gimana ya? Kayak anak TK gak lo? Canggung sih canggung karena. Tapi bangga kan? Bangga pasti bang. Cuma karena gue tuh kurang komunikasi sama orang tua sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya gue nggak nyalain orang tua juga sih, maksudnya. Iya, lu nya bandel lah intinya, udah lah gitu kan. Gitu. Lu tuh dimasukin pesantren tuh bukan karena padahal gue anak tunggal lo dimasukin pesantren. Iya, kenapa? Karena bukan karena lu tuh pengen disuruh belajar agama. Lu tuh dihukum tuh. Iya, karena apa mereka tidak mau mengurusi. Ya? Enggak lah. Lu tuh dihukum nih. Ya, nih lo adab itu begini nak, begini nak. Biar lu tuh jauh lebih disiplin. Gak, sebenarnya gini sih bang, kayak gue tuh dari dulu tuh emang anaknya susah diatur. Kayak gue tuh gimana ya? Ya gue nggak nyalain orang tua ya, orang tua. Gue emang pengennya anak muda di ngertiin sih, cuma nggak ada orang tua itu yang mau nyesatin anaknya itu nggak ada. Iya, bener. Niatnya baik, cuma bukan gini nih kemauan gue gitu. Jadi ya kayak gitu bandelnya gue tuh cuma karena nggak cocok aja, karena beda zaman juga sih, nggak cocok secara obrolan, secara ini kurang ini. Ya iyalah, masa bokap lu mau nyuruh lu sambil, hei Firman, lu tidak kemana? Mau kakao, beli rokok dulu bapak. Bapak gak freestyle lah, gila sih. Gak mungkin man kayak gitu. Dikira bapak gue psychoji. Firman, yo gak mungkin man. Asli. Iya kan? Aneh banget sih pasti. Iya kan, pasti aneh banget. Aneh banget sih. Gue gak bayangin sih. Coba lu, gak mungkin man. Jadi beneran apa ya namanya ya, gue tuh gini man, bokap gue tuh galak banget man. Ini sharing-sharingnya kan, bokap gue tuh galak banget man. Nah yang timbul itu akhirnya gue ngertiin, itu apa sih man? Ya buat ini biar apa ya, relax aja gue. Oh. Seneng aja kayak gitu. Apa namanya, Beyblade? Ini fidget spinner. Oh iya, spinner. Gue beli dari 2017 nih, baru kepake gitu. ini. Ngilangin gelisah ya. Iya, bokap itu galak, terus itu nggak pernah nyampein sesuatu itu dengan cara yang baik gitu. Iya, maksudnya halus gitu. Nggak pernah, bangunin gue tidur pintu ditendang. Nah, dar gitu, bangun gitu. Nggak pernah yang namanya bangun gitu. Nggak gitu man. Misalnya dia selalu yang kayak gimana gitu, tapi banyak pelajaran hidup yang gue dapet dari bokap. Asli. Gitu. Dunia ini keras nah, kau itu laki-laki gitu kan. Kau itu Medan ya bang? Orang apa Bengkulu, bokap orang Sumatera juga. Kau itu laki-laki. Jadi hidup sendiri, bakal tanggung jawab, bakal begini gitu. Jadi anak manja percuma gitu. Jadi anak malas, jadi anak manja itu enggak banget. Mau jadi apa kau? Iya. Kata dia kan. Bener. Kalau misalkan ya ngelihat gua, apalagi langsung kayak ngelihat gaya hidup kayak gitu tuh kan. Oh ini gara-gara musik nih, nyalain musik, jadinya kan kayak gitu. Ya. Tuh. Nah akhirnya gue balik gitu, setelah banyak dapat pelajaran kayak lu gitu kan. Gue jadi lebih disiplin ya kan. Walaupun gue main musik, gue kuliah, gue belajar, ini akhirnya dia tuh bingung kan sama gue gitu kan. Ini gue nyari celahnya anak gue salah ini di mana gitu. Dia nggak dapat, dia nggak nemu akhirnya celahnya, sampai akhirnya dia ngedukung. Nah iya benar-benar. Dia ngedukung man. Edan itu, gue juga gak nyangka. Ya karena hal yang paling rumit buat gue itu, gue gak bisa apa-apa kalau tanpa restu orang tua gue nih. Iya. Gitu sih. Ya, berarti gimana caranya ngeyakinin lah kalau kita ini bisa gitu ya bang ya. Ini sharing yang paling deket dulu nih man. Ini gue juga baru ngobrol ini nih, pas momennya ketemu lu juga sih man. Doa orang tua itu sangat mujarab lah sebenarnya, ya kan, sangat diijabah. Makanya dulu ngelawan orang tua, bukan ngelawan dalam artian ngelawan kita yang kayak gimana ya, kasar gitu ya, maksudnya pemikirannya gitu ya. Kita beridealisme dengan kita gitu, kita lawan terus pemikiran orang tua kita dengan cara kita gitu, ternyata salah gitu.
Nah, orang tua kita jadi sakit hati, akhirnya jadi nggak ridho, apa-apa jadi susah. Iya benar. Jadi kita tuh kayaknya langkah kita tuh sulit aja semuanya gitu kan. Pasti. Makin kita disalah-salahin kan sama orang tua. Karena orang tua udah gak ridho. Nah semenjak gue putar mindset gue gitu. Akhirnya gue gue gak butuh pembuktian dari orang-orang gitu. Gue butuh pengakuan dari orang tua gue kalau langkah yang gue lakuin ini benar gitu. Iya. Akhirnya gue tunjukin sikap-sikap gue yang benar-benar profesional di mata keluarga gue gitu kan. Iya. Gue mau milih ini sebagai profesi gitu. Akhirnya itu man. Nah dari hal marah-marah yang akhirnya nggak suka gitu, itu jadi bentuknya jadi dukungan gitu. Iya. Ya sama sih. Yang paling deket dulu man, ya kan, yang paling deket dulu. Kalau sekarang kan udah berkeluarga gue ya, dari orang rumah dulu gitu, dari keluarga gue dulu tuh yang paling deket. Nah jadi setiap langkah kita itu yang kita ambil, mereka tuh mahamin gitu. Dan kita juga buktiin itu gitu dengan nggak usah ngomongin hasil deh. Ya kan, hasil tuh bukan urusan kita man, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, hasil itu urusan. Nah tapi dalam langkah-langkah proses itu mereka tuh bisa lihat gitu. Itunya step by stepnya kita punya arah, kita punya apa. Jadi orang juga ngelihatnya, akhirnya jadi doa kan. Tadinya pengen menghalangi dengan statementnya gitu, akhirnya jadi mudah-mudahan lancar gitu kan. Mudah-mudahan dikasih jalan, mudah-mudahan ini. Nah gitu man. Sebetulnya. Lu setuju gak sih sama hal itu man? Setuju banget bang, karena gue ngerasain juga sih kayak gitu. Jadi ya awalnya ya pokoknya membuat orang yang paling dekat atau orang tua kita percaya dulu lah intinya. Gak perlu pengakuan dari orang lain, emang bener. Karena gue dulu juga kayak gitu, bapak gue galak banget. Dan dulu kayak kita itu bapak gue orangnya temperamental, gue juga temperamental gitu, sering bahkan berantem gitu. Sedarah ya kan. Iya itu. Jadi gue tuh gimana caranya biar gue tuh ngeyakinin jalan gue yang gue pilih bener gitu. Walaupun orang tua emang wajar gak tahu kan, lu ngapain sih gak tahu. Cuma kita berusaha ini loh yang kita lakuin selama ini. Gak negatif kok, positif semua gitu. Kita di musik jadi seniman, gak ada negatifnya bang. Kecuali lo jadi seniman terus lo buat karya yang mempengaruhi orang untuk hal negatif. Nah itu baru itu boleh ditentang lah. Cuma kita jadi seniman hal positif. Terus buat masa depan kita. Terus ini yang passion kita gitu. Jadi apa ya, kita itu ya cuma itu berusaha buat mereka percaya dan ngertiin jalan kita gitu. Dan gak usah khawatir gitu. Itu sih, karena dulu awalnya kayak gue beatbox, gue stand up. Dulu pernah stand up tapi tidak lucu. Giliran nge-rap lucu. Itu pokoknya kan sering keluar malam disangkanya gue mabok lah. Padahal mah kagak. Bahkan di pesantren disangka gue narkoba, gila. Itu jadi awal-awalnya yang dulu menentang gak percaya. Nah sekarang gue buktiin nih. Ini nih hasilnya dari dulu gitu. Terus tetangga tadi lu belum kelar tuh, tetangga gimana? Tetangga yang pasti kaget. Karena gue gak pernah keluar rumah. Beneran. Dan gue lu kan anak tunggal, lu dipingit lo di rumah ya kan. Abis itu lu juga mageran juga sih ya, emang males keluar-keluar gitu ya. Sebenarnya gini sih bang, gue kalau main itu jauh dari desa. Gitu. Terus sekali main lama, nginep-nginep. Dari zaman sekolah gitu. Jadi apa ya, feedbacknya semua tetangga positif, doain semua segala macem. Dan yang tadinya taunya gue pendiam di rumah, katanya pendiam banget anjir, kaget gue dibilang pendiam. Pokoknya ya kaget semua dan alhamdulillah ngedoain, nge-support sih, itu sih. The power of doa tetangga itu juga perlu, pokoknya semua doa orang perlu. Ya itu sih, kaget sih, positif. Itu terus tongkrongan? Makin support dong ya. Makin support. Tongkrongan gue juga gimana ya bang ya. Semenjak gue kerja gawe
semenjak gawe. Gawe di mana sih? Jarang nongkrong. Gue dulu di Indo April ya. Indo April. Gue dulu di Indo April. Sekarang masih? Situ. Udah enggak. Enggak. Karena banyak masalah. terus. Ya tongkrongan positif, ngedukung segala macem. Apa ya? Mereka ya kayak gimana nih caranya vote gitu. Okay. Gimana caranya ngedukung lo? Kata gue ya udah doain aja, yang penting inilah. Ya pokoknya sebenarnya kalau tongkrongan yang ngerti gue, mereka udah tahu lah. Cuma yang kayak gimana ya, kayak kenal anjing gitu. Cuma di jalan nyapa gitu doang, kayak kaget lah. Positif. Anak-anak sana juga kaget, kok bisa lo ikut kayak gini. Bahkan ada orang yang bilang ke bapak gue, itu anak kamu ikut X Factor bayar berapa? Gila, bayar berapa? Saya masih jadi babu bayar kayak gitu buat apa bapak? Gila, disangkain bayar. Ya saking kagetnya orang kan, namanya bocah nggak pernah masuk ini. TV bayar berapa gitu. Iya ya. gitu. Iya, gitu kan. Itu. Karena masuk TV itu susah man. Susah kan? banget. Iyalah, nunggu viral dulu baru lu masuk gitu. Ini lu viral juga belum gitu, followers aja masih 2.000, kok gue bisa gitu. Ya beruntung makanya man, lu tuh beruntung banget. Itu yang harus lu pahamin bener gitu. Ketika lu ngerasa lu jadi orang yang beruntung gitu, nah lu jangan lupa bersyukur. Nah, bentuk syukur itu adalah banyak melakukan hal-hal positif gitu. Berarti ada tanda-tanda kalau kenapa dari banyak rapper di Lampung ini, kita ngomong Lampung lah ya. Kenapa lu? Nah gitu. Itu yang gue kaget. Ya kan kayak gitu tuh. Ya kalau lu gak nemu alasannya berarti cuma satu alasannya, beruntung sudah. Asli, alhamdulillah. Nah sisanya tinggal lu jaga tuh gitu, tanggung jawab itu gitu. Bentuk tanggung jawabnya adalah bener-bener lu harus bagi ini gitu, lu harus sharing, lu harus gak boleh lu balikin ke nih gue hebat gitu, tai. Waduh, tai. Tidak. Iya, lu tuh cuman beruntung man, ya kan. Itu satu. Yang kedua, lu harus bersyukur, lu harus tanggung jawab sama keberuntungan itu. Iya. Lu bagi tuh, lu gedein nih rapper di Lampung nih. Karena udah momennya ada nih, dengan pengalaman lu yang ada saat ini, mungkin ada yang ngerasa baru segitu doang mungkin gitu. Tapi gak apa-apa man, dengan segini aja gue mampu ngajak teman-teman atau merubah atau memberikan progres gerakan ke teman-teman itu jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya gitu. Itu kan ilmu man. Jarang-jarang loh. Kan gue sering bilang sama lo. Iya. Dulu kan rapper jadi anak tiri bang, inget gak lo ya kan? Gak punya teman. Si Ajis itu Setko yang bilang. Iya kan? Nah sekarang bisa dibuktiin gitu loh. Ternyata bisa loh masuk ke pasar industri. Anak Lampung gitu. Gue bukan Lampung doang nih bang. Lampung Timur nih, jauh nih ya kan. Nih ada anak Lampung Timur di desa. Tiba-tiba langsung ke sana gitu. Keren man itu man, adalah sebuah prestasi. Nah sekarang gini nak man, ini buat ending podcast kita nih. Udah punya pacar sekarang man? Gue gak pacaran bang. Bukan gue gay ya, enggak gue gak gay. TTM-an aja, enggak? Enggak sih, kayak apa ya bang ya, trauma belum selesai, belum selesai. Gila. Putusan gitu. Gue lebih gimana ya, gue orang yang gak bisa kayak selalu ngabarin setiap hari. Gak bisa gue kayak gitu. Jadi gue lu quality time aja gitu ya maksudnya ya. Jadi kapan ketemu maksimalin kalau lagi komunikasi itu gak usah terus-terusan lah gitu ya. Karena mood gue tuh berubah-ubah terus. Kalau gue udah misalkan udah megang HP, buka notes, nulis lirik, udah gak bisa diganggu. Telepon gue matiin. Karena kalau gue tanggepin, gue angkat, hilang semua nanti. Oh iya, ntar ke distract ya. Itu, gue gak bisa di distract, gak bisa fokus orangnya sebenarnya. Itu sih. Takutnya nanti tiba-tiba cewek lu WA gitu ya. Terus ngajakin video call kan, aduh. Udah video call, gak puas, sleep call ya kan. Sleep call sampai miring-miring. Anjing sampai ngiler-ngiler kelihatan tuh, aduh parah banget. Iya lu udah pernah sleep call berarti ya. Kalau sleep doang enggak. Tonton bapak gue mati.
Gak sleep call bang, ke Oyo. Ya Allah, Oyo lagi 70.000 aja. Gila. Terus lu terakhir pacaran kapan man? Tahun 2019. Oh serius? Serius Lama bang. juga lo ya ngejomblo ya? Ya begitulah. Ya karena kekecewaan anjay. Kenapa kecewa, kenapa? Ya kayak gue dulu mikir anjing cewek buat bisa buat semangat nih kerja segala macam semangat. Ternyata tidak ada semangat segala macam. Kalau mas kayak lagi kerja gitu, kabarin pap dong, fuck man, fuck. Pap apaan lah, gak jelas banget gitu. Terus kayak ya itu fokus gue kepecah. Kayak gue semenjak pacaran biasanya sebulan gue ngeluarin 2 single atau 3 single. Kayak pacaran tuh 2 bulan gak ngeluarin single sampai pokoknya gak produktif lah, keganggu. Itu sih. Itu yang paling lo gak suka ketika ada bucinan gitu ya. Iya gitu. Lain halnya kalau misalkan bucinannya ini emang beneran ngerti ngedukung gitu ya. Kalau gitu gak masalah gitu. Nyariinnya lagi susah nih. Iya sih. Emang gitu. 1001 tuh cewek-cewek yang bisa ngertiin kerjaan seniman fokus kayak gini nih. Karena ngelihatnya gini buat cewek-cewek nih ya. Ngelihatnya ini kalian itu cuman ngelihat kita ini satu nih. Sama kayak cowok-cowok yang lain ya kan. Itu yang pertama ya kan. Bangsat. Senjata. Iya cowok tuh semua cowok sama aja ya kan. Yang kedua masa sih sefokus itu, lu gak sempet apa ya kan, gitu kan. Ya lu gila aja kali sejam sekali, 2 jam sekali. Kadang lu kalau diiyain lu 5 menit sekali lu lama-lama. Parah gitu banget. Kadang sama orang tua ngingetin pun lebih sering dia gitu kan. Gitu. Kecuali kalau udah jadi bini ya kan. Tapi jadi bini juga kalau lu dalam keadaan emang kerja ya ditinggal-tinggal lah ya kan. Tolong ngertiin. Susah sih man emang man. Nemu-nemuin kayak gitu. Jadi jangan pacaran dulu lah anjay. Tapi lu gue doain lah man. Amin. Ketemu yang benar-benar yang bisa ngertiin lu. Kalau misalkan nemu teman udah langsung gas aja man. Langsung ajak merit. Oh gue kira gas mana. Ya langsung lu ajak. Buka Red Doors. Ngeri banget. Lu langsung ajak merit karena udah susah banget nemunya. Iya benar. 1001 ini buat tips buat cewek-cewek juga kan sekalian kan. Ya bukannya sok ini ya kita ya gitu. Maksudnya ini buat kita loh, buat seniman kayak kita gini ini emang kadang tuh butuh part yang fokus gitu dan itu memang kadang suka bertentangan sama perasaan cewek-cewek ini gitu loh. Emang kita akuin itu gitu. Tapi ya mau kayak gimana namanya lagi kayak gue lagi ngetek gitar aja. Gue gak suka diganggu man. Iya. Terus cewek gue marah gitu misalkan gitu ya. Atau sekarang kan bini gue marah gitu. Enggak pernah sih marah gitu. Maksudnya dulu zaman-zaman pacaran sih. Zaman-zaman pacaran dulu gue pernah punya cewek tuh gue lagi tek gitar. Dia ngomel gitu. Nah, kuncinya salah gitu. Ya dia ngomel. Maksudnya dia gak ngabarin dia segala macam gitu. Gue bilang nih teman-teman gue aja gak ada yang gue angkat loh teleponnya gitu kan. Lu aja gue angkat karena gue sayang sama lu. Karena gue merhatiin lu. Oke ngobrol sebentar, gue ngasih kabar kalau gue ini tadi gak ngasih kabar minta maaf ya kan yang kayak gini. Nanti ya sayangnya habis kelar baru ini begitu kan. Marah dulu nih. Gitu makin. Nah itu yang ngebuat. Iya mood lo berubah ya bang. Iya terus mau tek gitar jadinya males gitu loh. Aduh kadang-kadang cinta itu gak selamanya positif. Sumpah. Yang positif itu cuma bercinta. Bercinta Anda positif. Hamil. Ya oke man. Gue doain lo ini ya karir lo bagus. Thank you banget ya man ya. Sharing-sharingnya mudah-mudahan bisa manfaat nih buat teman-teman ya kan. Apa yang dipikirin mindsetnya bisa berubah. Gue doain juga lo dapet jodoh yang baik. Amin. Yang sesuai maksud gue. Sesuai sama apa yang lo butuhkan ya man. Oke geng, give applause untuk Firman X Factor. Thank you anjay, thank you.